Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Sandi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya sebagai pemangku adat Dewan Rencana Asadudin AM, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berkaitan dengan peran Indonesia di dalam organisasi ASEAN dan juga PBB. Di mana di sini sebelumnya ASEAN itu merupakan salah satu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, di mana di ASEAN itu sendiri didirikan pertama kali itu ada di Bangkok, Thailand oleh 5 negara. Yang pertama itu ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan juga Filipina. Nah, itu 5 negara yang telah membentuk ASEAN, di mana ASEAN ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, terutama yang ada di Asia Tenggara tersebut, serta memajukan perdamaian di tingkat regional negara-negara ASEAN, mengadakan rapat untuk pembahasan kemanusiaan, perdamaian dan juga bagaimana interaksi budaya dan sosial yang ada di Asia Tenggara. ASEAN sendiri sekarang ini sudah memiliki 11 anggota, yang itu ada Filipina, Indonesia, Malaysia, habis itu ada Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang terakhir bergabung itu adalah Timor Leste. Di mana selanjutnya adalah peran Indonesia di dalam organisasi ASEAN. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, di mana di sini Indonesia bersama 4 negara lainnya yang tadi saya sebutkan, itu ada Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia adalah pendiri dari organisasi ini sendiri. Jadi di sini Indonesia sangatlah memiliki peran yang penting di dalam terbentuknya suatu organisasi yang ada di Asia Tenggara, yaitu adalah ASEAN. Terus di sini Indonesia sendiri sebagai salah satu pemimpin dari organisasi ASEAN tersebut, yang dimana di sini bertanggung jawab atas adanya perkembangan dan juga pertumbuhan sosial, ekonomi dan geopolitik yang ada di kawasan Asia Tenggara, serta menjaga keamanan. Terus yang selanjutnya menyelesaikan berbagai konflik ASEAN yang dialami oleh negara-negara ASEAN. Jadi di sini Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membantu anggota atau negara-negara yang ada di ASEAN untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam negara tersebut ataupun antara negara yang lain dengan negara yang lain. Jadi di sini Indonesia mempunyai peranan untuk membantu tersebut. Ya, seperti itu. Contohnya itu misalkan seperti umat Islam yang sedang jajah itu di Rohingya, kalau saya itu dijajah. Nah, jadi situ Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai negara yang ada di ASEAN itu untuk membantu untuk menjamin keselamatan mereka juga di sini. Serta Indonesia juga berperan di dalam perkembangan sistem ekonomi, politik, serta juga kebudayaan yang ada di Asia Tenggara di sini untuk terus mengembangkan serta menjaganya, seperti itu. Terus ada juga yang selanjutnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana ini adalah salah satu organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia, di mana lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial dan hak asasi dan penyampaian perdamaian dunia. Nah, seperti itu. Di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC. Namun sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 59 negara baru bisa berlangsung itu pada 10 Januari 1946 di London. Dari 1919 hingga 1946 terdapat sebuah organisasi yang mirip bernama Liga Bangsa-Bangsa yang biasa dianggap sebagai pendahulu PBB. Nah, seperti itu. Jadi tadi ada juga yang organisasi yang mirip dengan PBB, yaitu adalah Liga Bangsa-Bangsa. Di mana PBB ini mempunyai instansi yang berkaitan dengan kehidupan. Itu yang menonjol yaitu ada termasuk misalnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada Program Pangan Dunia WFP, dan dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah UNICEF, biasanya
berkaitan dengan permasalahan-permasalahan anak dan juga permasalahan-permasalahan remaja seperti itu. Nah, terus peran negara Indonesia di dalam PBB itulah, yang pertama adalah negara Indonesia pernah ditunjuk menjadi pemimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB, contohnya seperti WHO, WFP dan juga UNICEF tadi. Jadi Indonesia di sini pernah menjadi pemimpin, pernah menjadi anggota tetap di dalam sana. Jadi di sini Indonesia bisa menyalurkan aspirasi pada masyarakat yang terutama anak muda di dalam kehidupan. Terus yang kedua adalah membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara, contohnya itu adalah konflik yang terjadi misalnya di Suriah, Palestina. Nah, di sana Indonesia sebagai anggota dari PBB ikut membantu, misalkan dengan cara memberikan donasi berupa sembako, obat-obatan dan lain-lain. Dan juga di sana Indonesia juga biasanya mengirimkan tentara-tentaranya untuk mengamankan perbatasan-perbatasan yang sering atau terjadi peperangan seperti itu. Terus melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia, itu tadi yang sama seperti yang tadi, di mana Indonesia mengirimkan berbagai pasukan-pasukan khususnya untuk melakukan pengamanan di wilayah-wilayah dunia yang rawan terjadi konflik. Terus memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara, tadi adalah contohnya memberikan sembako, sumbangan-sumbangan, donasi yang didistribusikan ke berbagai negara yang mengalami krisis ekonomi ataupun krisis pangan, sehingga di sana Indonesia mempunyai peran untuk bisa membantu serta menyalurkannya ke dalam organisasi PBB tadi untuk membantu negara-negara yang memerlukan. Di dalam Pramuka sendiri itu PBB dan Indonesia, terutama Pramuka, itu juga bekerja sama dengan bentuk kerjasama yaitu adalah Eureport, di mana di sana Pramuka dan juga UNICEF itu bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan remaja, anak-anak yang berkaitan dengan bully yang ada dan sering terjadi di Indonesia. Jadi di sini UNICEF melibatkan anak-anak remaja, terutama anggota Pramuka, di dalam menyebarkan ataupun memberikan informasi mengenai pentingnya menghargai perbedaan sosial dan jangan melakukan pembulian terhadap teman, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit saja, mungkin banyak kekurangan dari penyampaian saya tadi. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.